Setelah menunggu sekian lama, akhirnya kami dapat juga nih salah satu laptop RTX 50 series pertama yang dijual di pasar Indonesia. Pertanyaannya, apakah saat ini masuk akal buat segera upgrade dari laptop RTX 40 series? MSI Vector 16HX AI Series adalah pentolan utama dari MSI buat siapapun yang lagi nyari laptop gaming orientasi performa rata kanan di segmen harga mainstream. Makanya dari bentuk ini gagah, tidak langsing demi tidak mengorbankan upgradabilitas, ergonomik, dan tentu performa cooling maksimal, sangat berbeda dibanding seri MSI Katana dan Cyborg. Masih untung ini bobotnya nggak nyampe 3 kilo dan tebalnya nggak nyampe 3 cm, karena beberapa tahun lalu laptop gaming tipe desktop replacement 16 inch gini dengan mudah bisa ngelebihin 3 kilo beratnya. Mayoritas bodinya terbuat dari polimer polos warna metalik, kecuali bagian punggung yang beneran dari aluminium. Biar ventilasi dan ukuran heatsink maksimal, Vector 16HX punya bokong yang luas, sekaligus memungkinkan layarnya punya mekanisme piston hinge bezel tipis yang solid dan sangat mudah dibuka satu tangan. At the same time, ini salah satu opsi layar QHD Plus 240Hz 100% DCI P3 paling terjangkau oleh MSI saat video ini dibuat. So, tanpa layar eksternal pun, ini monitor siap mendukung bikin konten secara profesional, sekaligus memuaskan frame rate standar esports kompetitif. Di atas monitor ada webcam Full HD lengkap dengan sensor infrared untuk Face ID, lalu koleksi port kesebar 3 sisi, mulai dari 2 port USB-A 3.2 Gen 2 di kiri, combo audio jack juga, di belakang ada LAN port, HDMI 2.1, lock charging port, lalu di kanan ada 2 port Thunderbolt 5, 80GB PS support DP dan PD, bareng SDXC Express card reader. Ingat ya, itu nggak sekedar Thunderbolt 4 dan SDXC UHS 2, tapi Thunderbolt 5 dan SD Express yang jauh lebih kencang namun memang belum banyak produknya di pasaran. Oke, langsung aja nih kita ke intisari video ini, yaitu gimana performa GPU RTX 5070 Ti bareng prosesor Intel Core Ultra 7 255HX Arrow Lake terbaru. Jadi otomatis ada CPU dan GPU yang all new yang harus kita explore secara singkat. RTX 5070 Ti ini punya VRAM 12GB GDDR7 yang berarti lebih efisien, lebih kencang, sekaligus lebih gede dibanding RTX 4070 laptop yang punya 8GB GDDR6. Tapi lebih kecil dari RTX 5070 Ti versi desktop, yaitu punya VRAM 16GB. Jumlah CUDA core tentu juga lebih sedikit, di 5888 versus 8960 pada versi desktop. Meanwhile, Core Ultra 7 255HX juga nggak bisa diremehin. Ini seri prosesor Intel 20 core, diantaranya 8 P-core berbasis TSMC 3 nanometer di kelas TDP 55W dan makin bagus kok performanya setelah BIOS update dan optimisasi terbaru. Tapi di luar itu, RAM bawaan 16GB dual channel, upgradable up to 96GB, serta ada 2 slot NVMe yang satunya baru keisi 512GB NVMe Gen 4. Satunya lagi actually support PCIe Gen 5 plus Super RAID 5 support. Sangat future proof. Core Ultra 7 255HX ini nggak main-main performanya. Ngelebihin 30 ribuan di Cinebench R23, padahal konsumsi dayanya nggak lebih gede dibanding Core i7 atau Core i9 Gen 14 seri HX. At least di segi laptop, saat ini Intel udah makin relevan baik dari segi performa maupun efisiensi berkat proses node baru. Buat yang sehari-hari produksi konten 4K maupun 3D dengan ray tracing, kombinasi chip maut pada Vector 16HX siap nge-speed up workflow banget bagi yang beranjak dari laptop keluaran 2024 ke bawah. Dengan support TGP up to 175W dan max switch, RTX 5070 Ti di sini punya peningkatan performa yang oke, bahkan ngalahin sejumlah laptop-laptop dengan RTX 4080 secara raw power keluaran tahun lalu di benchmark grafis DirectX dan ray tracing, meski pas kami coba masih mentok di TGP 140W. Tetapi alasan utama yang mungkin bikin kalian pingin upgrade ke RTX 50 series ini adalah DLSS 4 frame generation yang bikin game-game AAA setting mentok macam Cyberpunk bisa dengan mudah nyentuh angka 3 digit di setting maksimum resolusi QHD dan settingan ray tracing maksimal berkat DLSS 4 multi frame generation ini. Namun di segelintir game, fitur frame gain ini masih agak ngebug atau nge-lag ya, seperti di Monster Hunter Wilds. Kesimpulannya, berkat DLSS 4, layar refresh rate super tinggi sekarang bisa lebih berguna buat mainin game AAA. Seperti seri Vector dan Raider pada umumnya, Cooler Boost 5 dengan 3D cooling ini ukuran dual fan, 6 heat pipe dan 4 heatsink tembaganya jumbo semua.
Membuktikan bahwa MSI serius kok soal mendinginkan combo CPU-GPU yang bisa makan up to 240 watt saat full load. Sayangnya meski suhu chip terkendali, bunyi kipas bisa lumayan tinggi volumenya, sekitar 50 desibel di performa penuh, lalu insulasi panas ke permukaan keyboard semoga diperbaiki ke depannya, karena suhunya panas di keyboard. Di luar spek dan update teknologi, secara keyboard dan touchpad tidak berbeda dari rata-rata laptop MSI 20 jutaan, yaitu keyboard lengkap dengan numpad kecil, dengan catatan sekarang RGB-nya sampai 24 zona. Speaker stereo juga naik dikit kualitasnya, selain itu ada baterai 90Wh yang bisa lah sekarang tahan macam 6 jam usage di mode battery saver. Untungnya bisa di-charge charger USB-C 100W ke atas, nggak wajib bawa sang adapter 330W kalau sekedar mau ngampus atau ngantor tanpa kudu ngegame performa mentok. Oke guys, RTX 5070 Ti laptop ini memang bisa dibilang sekitar 35% lebih kencang dibanding RTX 4070 laptop paling kencang jika kita anggap DLSS 4 multi-frame generation tuh nggak ada. Tapi emang selama gamenya optimize akan DLSS 4, akhirnya ada GPU family buat laptop yang bisa, dalam tanda kutip, maksimalin frame rate penggunaan layar QHD, bahkan mungkin 4K refresh rate tinggi di atas 144Hz, bahkan untuk game-game AAA tanpa harus keluar duit 40 juta ke atas, alias nggak sekedar untuk game-game kompetitif. Singkat cerita, ini upgrade yang sangat nampol dan worth it jika kalian mau naik level dari laptop RTX 3080, RTX 4060, bahkan RTX 4070 laptop sebagai sistem desktop replacement yang gak ringan tapi masih bisa dibawa ke sana kemari. PR kalian ya tinggal nambahin RAM minimal jadi 32GB gitu, biar bener-bener optimal sekaligus nambahin SSD minimal 1TB lah. Alright, soal menang-mending kami serahkan kepada kalian di komentar. Pokoknya itu aja dulu dari kami, gue Mike, and as always, stay safe, stay healthy.